Halo sahabat cerita insight, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan beri like sebagai dukungan, agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita seru buat kamu. Hari ini, kita akan menyaksikan kisah seorang gadis sederhana yang selalu diremehkan, namun ternyata menyimpan rahasia besar. Dia adalah istri CEO terkaya. Yuk, kita mulai ceritanya. Di sebuah universitas ternama di Jakarta, hidup seorang mahasiswi bernama Maya Pratiwi. Bagi sebagian besar orang, Maya hanyalah gadis sederhana yang biasa-biasa saja. Ia bukan anak pejabat, bukan anak konglomerat, dan tidak pernah terlihat mengenakan barang-barang mewah seperti teman-temannya. Rambut hitam panjangnya selalu dikuncir sederhana. Tas kuliahnya polos. Bahkan sepatunya sering tampak usang karena sudah lama dipakai. Namun di balik kesederhanaannya, Maya punya hati yang kuat. Ia rajin belajar, selalu membantu teman-temannya, dan tidak pernah suka mencari masalah. Sayangnya, sikap baik itu justru sering membuatnya jadi sasaran empuk bagi orang-orang yang iri atau merasa lebih tinggi darinya. Dan orang yang paling sering menindas Maya adalah Sinta Wardani, mahasiswi cantik yang terkenal di kampus. Sinta adalah anak dari keluarga konglomerat, salah satu investor besar di universitas itu. Semua orang tahu, Sinta punya uang, kekuasaan, dan pengaruh. Dengan wajah cantik dan penampilan glamornya, ia terbiasa dipuji dan disanjung. Maka tidak heran ia sering merendahkan orang-orang yang menurutnya tidak selevel dengannya. Bagi Sinta, Maya adalah target paling mudah. Hari itu, di kelas ekonomi manajemen, Maya sedang sibuk mencatat penjelasan dosen. Sementara itu, Sinta duduk di barisan depan bersama gengnya. Saat dosen keluar sebentar untuk menerima telepon, Sinta tiba-tiba berbalik, menatap Maya dengan senyum sinis. Maya, panggilnya dengan suara manja, tapi penuh ejekan. Maya yang awalnya serius mencatat, menoleh pelan. Ada apa, Sinta? Tanyanya hati-hati. Sepatumu itu. Sinta menunjuk ke bawah dengan tatapan jijik. Jangan bilang kamu masih pakai sepatu yang sama dari SMA. Aduh, pantas aja baunya kayak gitu. Beberapa mahasiswa langsung tertawa. Maya merasa wajahnya panas. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan perasaannya. Aku nggak merasa sepatuku bau kok, jawab Maya lirih, berusaha tenang. Tapi Sinta tidak berhenti. Kamu itu kuliah di universitas elit, bukan di kampung. Masa nggak malu sama sepatumu sendiri? Coba deh, belajar dikit soal fashion. Atau memang uang jajannya cuma cukup buat bayar angkot ya? Tawa yang lebih keras kembali terdengar. Teman-teman Sinta ikut menirukan, membuat suasana makin panas. Maya menggenggam pulpen erat-erat. Dadanya sesak, tapi ia menahan diri. Ia tahu melawan hanya akan membuat keadaan makin buruk. Tiba-tiba, seorang teman Maya bernama Rina berdiri. Sinta, cukup deh. Kenapa sih harus nyerang Maya terus? Kalau kamu bosan, cari hiburan lain aja. Nggak usah rendahin orang kaya gini. Suasana kelas seketika hening. Jarang sekali ada yang berani melawan Sinta. Sinta mendengus, lalu menatap Rina dengan tajam. Oh, jadi sekarang kamu jadi pahlawan kesiangan. Jangan sok baik, Rin. Kamu tahu kan siapa papaku? Kalau aku bilang ke rektor, aku bisa bikin kamu drop out kapan aja. Rina langsung terdiam. Semua orang tahu Sinta tidak main-main. Maya menggenggam tangan Rina pelan. Sudahlah, Rin. Aku nggak apa-apa, bisiknya lirih. Namun jauh di dalam hati, Maya merasa sangat terluka. Air matanya hampir jatuh, tapi ia buru-buru menghapusnya. Ia tidak mau terlihat lemah di depan orang-orang yang merendahkannya. Siang itu, Maya duduk sendirian di kantin kampus.
makan dengan tenang. Nasi goreng sederhana dan segelas teh hangat menemani makan siangnya. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Sinta datang bersama gengnya. Mereka sengaja duduk di meja sebelah Maya. Lihat deh, makanannya Maya, nasi goreng pinggir jalan kayak gitu. Aku sih nggak heran, dia kan anak orang nggak mampu, ucap Sinta dengan suara keras, seolah ingin semua orang mendengar. Teman-temannya cekikikan. Maja menunduk mencoba mengabaikan. Tapi Sinta tidak berhenti. Kamu tahu nggak Maya, cewek kayak kamu itu nggak akan pernah bisa bersaing dengan aku. Bahkan, kalaupun kamu jatuh cinta, cowok mana sih yang mau sama kamu? Kamu pikir ada pria kaya yang rela hidup sama cewek kere? Kali ini, Maya berhenti mengunyah. Kata-kata itu terasa menohok. Meski ia berusaha tetap tenang, ia ingin menjawab, ingin membela diri, tapi ia memilih diam. Karena hanya Maya yang tahu satu hal yang orang lain tidak tahu. Bahwa setiap malam, ketika ia pulang ke rumah kontrakannya yang sederhana, ada seorang pria yang selalu menunggunya. Seorang pria yang penuh kasih, perhatian, dan menyimpan rahasia besar. Pria itu bukan sembarang orang. Ia adalah Ardi Pratama, CEO muda, salah satu perusahaan terbesar di negeri ini, sekaligus suaminya. Hari-hari Maya di kampus penuh dengan intimidasi dan penghinaan. Semua orang menganggapnya gadis miskin yang tidak punya masa depan. Tapi tak seorang pun tahu bahwa di balik kesederhanaannya, Maya menyimpan rahasia besar yang suatu hari akan membuat semua orang terkejut. Setelah seharian menahan hinaan di kampus, Maya Pratiwi akhirnya pulang ke rumah kontrakannya. Rumah itu sederhana, dengan cat tembok yang mulai pudar dan pintu kayu yang sedikit berderit saat dibuka. Namun bagi Maya, rumah itu adalah tempat teraman. Disitulah ia bisa melepas topeng, menangis, dan tersenyum tanpa takut dihakimi. Begitu membuka pintu, aroma masakan langsung menyambutnya. Maja terkehut, karena biasanya dialah yang menyiapkan makan malam. "Selamat datang sayang," sebuah suara lembut terdengar dari dapur. Maya tersenyum tipis. Di sana berdiri seorang pria muda dengan kemeja putih sederhana dan apron lusuh di pinggangnya. Dialah Ardi Pratama, suaminya. "Masak lagi?" tanya Maya sambil menaruh tasnya. Ardi menoleh, senyum hangatnya membuat rasa lelah Maya sedikit berkurang. "Iya dong, kamu kan pasti capek kuliah seharian. Jadi, biar aku yang masak malam ini." Maja mendekat melihat meja makan yang sudah tertata rapi. Ada sayur sop hangat, tempe goreng, dan ikan bakar. Menu sederhana, tapi penuh perhatian. "Aku bersyukur banget punya kamu," bisik Maya lirih. Ardi meraih tangannya, menggenggam erat. "Dan aku bersyukur punya istri seperti kamu." Bagi dunia luar, Ardi hanyalah pria biasa. Penampilannya sederhana, tidak pernah terlihat dengan barang mewah. Ia jarang bicara soal pekerjaannya, hanya bilang kalau ia kerja kantoran di perusahaan swasta. Maya percaya begitu. Ia tidak pernah curiga, meski sering melihat Ardi pulang larut malam atau menerima telepon penting dengan suara serius. "Mas, tadi siapa yang nelpon?" tanya Maya suatu malam. "Ah, klien, nggak penting kok," jawab Ardi cepat, lalu mengganti topik. Maya menatap suaminya dalam diam. Ada sesuatu yang terasa janggal, tapi ia memilih percaya. Ia tidak mau terlihat sebagai istri yang curiga berlebihan. Yang ia tahu, Ardi selalu memperlakukannya dengan penuh cinta. Saat Maya sakit, Ardi yang merawat. Saat Maya menangis, Ardi yang menghibur. Saat Maya ragu dengan dirinya sendiri, Ardi selalu berkata, "Kamu jauh lebih berharga dari yang kamu kira." Suatu malam, Maya terbangun karena mendengar suara di ruang tamu. Ia berjalan pelan,
lalu melihat Ardi sedang duduk dengan laptop di pangkuannya. Wajahnya serius, tangannya sibuk mengetik cepat. Di layar laptop, Maya sempat sekilas melihat logo besar bertuliskan Pratama Corp. Hah? Itu kan perusahaan terkenal, gumamnya pelan. Hampir tidak terdengar. Ardi buru-buru menutup layar laptop. Kamu belum tidur? Tanyanya, seolah menyembunyikan sesuatu. Aku cuma haus, jawab Maya canggung. Ardi tersenyum, lalu berdiri. Sini, aku bikinin teh hangat. Kamu tidur lagi? Ya, Maya hanya mengangguk. Meski hatinya penuh tanya, apa sebenarnya pekerjaan suaminya? Kenapa ada logo Pratama Corp, perusahaan raksasa yang sering muncul di berita? Keesokan harinya, Ardi mengantar Maya ke kampus dengan motornya yang sederhana. Saat mereka berhenti di lampu merah, beberapa mahasiswa kebetulan melihat. Itu Maya. Hahaha. Pacarnya naik motor butut gitu? Salah satu mahasiswa mengejek. Maya menunduk malu. Ardi menoleh ke arah Maya, lalu berbisik, biarkan saja mereka bicara. Yang penting, aku di sini untuk kamu. Maya menatap suaminya. Matanya berkaca-kaca. Dalam hati, ia tahu Ardi adalah pria yang tulus. Obrolan rahasia malam itu, setelah makan malam, Maya akhirnya memberanikan diri bertanya, Mas, boleh aku tanya sesuatu? Tentu, jawab Ardi sambil tersenyum. Kenapa kamu pilih aku? Aku ini bukan siapa-siapa. Aku nggak kaya, nggak cantik seperti Sinta, nggak pintar bergaul juga. Tapi kamu baik banget sama aku. Ardi terdiam sejenak, lalu dengan lembut ia berkata, aku memilih kamu karena kamu apa adanya. Aku nggak butuh wanita yang punya harta melimpah. Aku butuh wanita yang hatinya tulus. Dan itu ada di kamu, Maya. Maya merasa hatinya hangat. Kata-kata itu seperti obat untuk semua luka yang ia terima di kampus. Tapi, jauh di lubuk hati, Ardi tahu ada satu rahasia besar yang belum ia ungkapkan. Rahasia tentang siapa dirinya sebenarnya. Kehidupan rumah tangga Maya dan Ardi tampak sederhana, penuh cinta dan tulus. Namun, di balik semua itu, ada misteri besar yang Maya belum ketahui. Rahasia yang suatu hari akan mengubah seluruh hidupnya. Suatu sore yang cerah, Maya dan Ardi mendapat undangan makan malam dari orang tua Maya di rumah keluarganya. Maya sempat ragu, karena ini adalah kali pertama Ardi benar-benar bertemu dengan seluruh keluarganya setelah pernikahan mereka yang sederhana. Apa Mas yakin mau datang? Aku takut keluargaku menilaimu macam-macam, kata Maya di perjalanan. Ardi hanya tersenyum tenang. Kenapa harus takut? Aku datang sebagai suami kamu, itu sudah cukup. Maya menatapnya, hatinya berdebar. Ia tahu keluarganya bukan tipe yang jahat, tapi mereka cukup kolot soal status sosial. Begitu tiba, mereka disambut oleh Ibu Maya, Bu Ratna, yang langsung memeluk putrinya. Maya, akhirnya kamu datang juga. Ayo masuk, Nak. Namun, tatapan Bu Ratna langsung berubah ketika melihat Ardi. Ia menilai pria itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemeja sederhana, celana jeans polos, sepatu yang bahkan bukan merek terkenal. Ini suamimu ya? Tanya Bu Ratna dengan nada datar. Iya Bu, ini Ardi. Jawab Maya cepat, takut ibunya berkata sesuatu yang menyakitkan. Ardi menunduk sopan, senang bertemu dengan ibu. Di ruang tamu, beberapa kerabat Maya sudah berkumpul. Mereka berbisik-bisik, melirik ke arah Ardi. Katanya suaminya kerja kantoran, tapi penampilannya kayak karyawan biasa. Ya ampun, Maya kan cantik. Masa dapat suami kayak gitu? Paling nanti hidupnya susah. Bisikan-bisikan itu terdengar jelas. Maya menunduk,
menahan perasaan malu. Di meja makan, suasana kaku. Paman Maya, Pak Herman membuka percakapan. "Ardi, kamu kerja di mana sekarang?" tanyanya dengan nada menyelidik. Ardi tersenyum tenang. "Saya kerja di perusahaan swasta, Pak." "Perusahaan apa?" desak Pak Herman. Ardi hanya menatap Maya sejenak, lalu menjawab samar, "Sebuah perusahaan di bidang investasi." "Investasi? Waduh, hati-hati loh, banyak penipu berkedok perusahaan investasi sekarang," ujar Pak Herman sambil tertawa sinis. Beberapa kerabat ikut terkekeh. Maya menggenggam sendoknya erat-erat. Wajahnya merah. Tiba-tiba, topik beralih ke pernikahan mereka. Waktu nikah kemarin, aku dengar maharnya lumayan besar ya?" tanya salah satu sepupu Maya. Maya terdiam, bingung harus menjawab apa. Tapi Ardi dengan tenang berkata, "Iya, saya memberikan mahar sebesar 3 miliar rupiah." Hening, semua orang di meja makan terdiam, menatap Ardi dengan mata membelalak. Apa kamu bilang? 3 miliar? Tanya Bu Ratna tidak percaya. Ardi mengangguk. "Betul, itu bukti keseriusan saya pada Maya." Kerabat-kerabat yang tadi meremehkan langsung terdiam. Bisikan-bisikan berubah menjadi desahan kagum. "Masya Allah, 3 miliar. Berarti dia nggak sembarangan orang dong." Pantas Maya kelihatan tenang aja. Ternyata suaminya mapan. Maya hanya bisa ternganga. Ia sendiri baru tahu jumlah pastinya. Ardi tidak pernah membicarakan soal uang. Setelah pengakuan itu, suasana makan malam berubah. Bu Ratna mulai tersenyum lebih ramah. Pak Herman yang tadinya sinis mendadak banyak bertanya dengan nada lebih sopan. "Ardi, kalau begitu kamu kerja di perusahaan besar?" "Ya." Ardi hanya tersenyum samar. "Bisa dibilang begitu, Pak." Maya menatap suaminya dengan campuran perasaan, kagum, bingung, sekaligus curiga. Dari mana sebenarnya uang sebanyak itu berasal? Namun, Ardi tetap tenang, seolah semua baik-baik saja. Dalam perjalanan pulang, Maya akhirnya tidak bisa menahan diri. "Mas, kenapa kamu gak pernah bilang soal mahar itu? Aku bahkan gak tahu jumlah pastinya." Ardi menoleh sebentar, lalu menatap jalan lagi. "Apa gunanya aku bilang? Yang penting, aku menikahimu dengan serius. Uang itu bukan hal penting bagiku." Maya terdiam. Hatinya penuh tanya. "Mas, sebenarnya kamu kerja di mana sih?" Ardi tersenyum samar. "Nanti kamu akan tahu jawabannya, Maya. Tapi belum sekarang." Maya menatapnya lama. Ia ingin mendesak, tapi melihat senyum suaminya, ia hanya bisa menghela napas. "Baiklah, aku percaya sama kamu," ucapnya lirih. Ardi meraih tangannya dan menggenggam erat. "Terima kasih sayang, kepercayaanmu adalah hal paling berharga untukku." Malam itu, Maya menyadari satu hal. Suaminya bukanlah pria biasa. Ada rahasia besar yang disembunyikan Ardi. Dan cepat atau lambat, rahasia itu akan terbongkar. Setelah lulus dari beberapa mata kuliah wajib, Maya akhirnya memutuskan untuk magang. Ia ingin belajar dunia kerja sungguhan agar siap ketika benar-benar lulus nanti. Tanpa ia ketahui, Ardi sudah diam-diam mengatur agar Maya diterima di sebuah perusahaan besar, Pratama Corp, perusahaan investasi dan pembangunan terbesar di negeri ini. Bagi Maya, itu hanya kebetulan. Ia mengira diterima karena keberuntungan. Padahal sebenarnya Ardi yang turun tangan. Maya datang dengan semangat. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan rok hitam. Rambutnya diikat rapi, meski tidak mencolok, wajahnya terlihat segar dan penuh harapan. Namun begitu masuk ke lobi kantor yang megah, Maya langsung merasa canggung. Dinding kaca menjulang tinggi, lantai marmer berkilau, dan semua orang tampak sibuk dengan pakaian rapi dan mahal. "Selamat pagi, saya Maya Pratiwi, mahasiswi magang,"
Katanya di resepsionis. Resepsionis memandangnya dari atas sampai bawah dengan senyum tipis. Silakan tunggu. Nanti supervisor akan datang menjemput. Tak lama kemudian, suara langkah sepatu hak tinggi terdengar. Maya menoleh dan terkejut itu adalah Sinta Wardani. "Oh, ternyata kamu juga magang di sini?" tanya Maya gugup. Sinta menyeringai. "Hahaha, aku nggak cuman magang, Maya. Aku ini calon menantu pemilik perusahaan ini. Calon istri CEO Pratama Corp." Maya membeku. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin tertawa mendengar kebohongan itu, tapi mulutnya terkunci. "Jangan bilang-bilang ya," lanjut Sinta dengan suara pelan tapi penuh kesombongan. "CEO itu sebenarnya pacarku. Kamu pikir aku nggak punya nilai lebih? Semua orang di kantor ini bakal tunduk padaku suatu hari nanti." Maya menggenggam tasnya erat-erat. Ia tahu suami yang dimaksud Sinta adalah Ardi, tapi ia tidak boleh membocorkan rahasia itu. Hari-hari berikutnya, Sinta semakin gencar menindas Maya. Maya, kamu disuruh fotokopi dokumen ini 100 lembar, jangan sampai salah." "Ya, kalau salah, bisa-bisa aku bilangin supervisor." "Kenapa presentasimu jelek banget sih? Kamu bikin malu divisi kita, tahu nggak? Duh, baju kamu polos banget. Jangan bikin kantor kelihatan murahan dong." Maya hanya diam. Meski hatinya sakit, ia menahan diri karena tidak ingin pekerjaannya berantakan. Suatu hari, saat jam istirahat, Sinta sengaja menjatuhkan kopi panas ke meja kerja Maya hingga mengenai dokumen penting. "Ya ampun, maaf banget Maya. Kamu kan tahu, aku ceroboh," katanya sambil tersenyum sinis. Maya berdiri menahan marah. "Sinta, jangan keterlaluan. Kamu tahu dokumen ini penting." "Oh ya? Terus kenapa? Mau marah? Mau lapor? Lapor aja. Coba kalau berani, siapa yang bakal percaya sama kamu?" Sinta mendekat, menatap Maya dengan penuh tantangan. Kali ini, Maya tidak tahan lagi. Ia menepis tangan Sinta dengan keras hingga suara plak terdengar. Seluruh ruangan terdiam. Beberapa karyawan menoleh, bahkan ada yang langsung menyalakan kamera ponsel. Sinta terkejut. Wajahnya merah padam. "Berani-beraninya kamu melawan aku, Maya?" Tanpa sepengetahuan mereka, semua adegan itu terekam oleh kamera pengawas kantor. Dan di ruang kerjanya di lantai paling atas, Ardi Pratama sedang melihat layar monitor. Matanya tajam, wajahnya serius. Ia tahu persis apa yang terjadi. "Jangan khawatir, Maya. Aku akan melindungimu," gumam Ardi pelan. Malamnya, Ardi pulang lebih cepat. Maya sudah menunggunya dengan wajah murung. "Mas, aku capek. Sinta itu keterlaluan. Dia bahkan bilang dia calon istri CEO. Aku benar-benar muak," keluh Maya dengan mata berkaca-kaca. Ardi menarik Maya ke dalam pelukannya. "Sayang, kamu gak perlu takut. Apapun yang dia lakukan, aku ada di pihakmu." Maya menatap suaminya, bingung sekaligus lega. "Tapi aku takut dia bikin aku dipecat." Ardi tersenyum samar. "Percayalah padaku, kamu tidak akan dipecat. Justru dia yang akan menanggung akibatnya." Maya mengernyit, tidak mengerti. Tapi ia memilih percaya. Hari-hari Maya di kantor ternyata sama pahitnya dengan di kampus. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Suaminya diam-diam mengawasi, siap melindunginya kapanpun. Hari itu, kantor sedang sibuk. Divisi yang ditempati Maya kedatangan tamu penting, yakni Dewan Direksi. Semua karyawan diminta tampil profesional, termasuk Sinta yang dengan percaya diri berdiri di barisan depan. "Dengar, nanti aku akan dikenalkan langsung sama CEO," bisiknya ke teman-temannya. "Aku ini calon istri masa depan beliau.
jadi pasti bakal diperhitungkan. Maya hanya bisa menunduk. Ia tahu kebenaran, tapi mulutnya terkunci rapat. Suasana mendadak hening ketika seorang pria muda dengan jas hitam elegan masuk ke ruangan. Tatapan semua orang langsung tertuju padanya. Itu adalah Ardi Pratama, CEO muda Pratama Corp. Wajahnya tenang, karismanya memancar. Semua karyawan menunduk hormat, termasuk Sinta. Ia melangkah maju dengan penuh percaya diri. "Selamat datang, Mas Ardi," ucap Sinta lantang. Seolah-olah sudah akrab, namun Ardi hanya menoleh sekilas. Tanpa menanggapi, tatapannya malah jatuh pada Maya yang berdiri di pojok. Gugup dan serba salah, mata mereka bertemu. Sekejap, Maya merasa seluruh dunia berhenti berputar. Setelah pertemuan, gosip mulai beredar. Banyak yang melihat tatapan CEO pada Maya terasa berbeda. Kok CEO kayak kenal sama Maya ya? Bisik seorang karyawan. Iya, tatapannya aneh banget. Masa mereka punya hubungan? Mana mungkin. Maya kan cuma anak magang biasa. Sinta yang mendengar bisikan itu langsung geram. Wajahnya memerah. Ia merasa posisinya terancam. Tak tahan lagi, Sinta menghadang Maya di pantry kantor. "Kamu ya yang berani menggoda CEO di depan banyak orang. Dasar perempuan murahan." Hardiknya. Maya tersentak. "Aku nggak melakukan apa-apa, Sinta. Tolong jangan fitnah aku. Jangan pura-pura polos. Semua orang lihat sendiri bagaimana dia menatapmu. Kamu pikir kamu siapa? Mahasiswi miskin bisa apa?" Maya menggenggam tangannya, menahan amarah. "Aku tidak pernah berniat merebut siapapun. Aku hanya bekerja dengan jujur, Sinta Mendenggus. Kita lihat nanti. Aku yang akan pastikan kamu dipecat." Hari itu, Ardi memanggil seluruh karyawan untuk rapat mendadak. Ruangan penuh. Semua penasaran. Ardi berdiri di depan, menatap setiap wajah dengan tegas. "Saya menerima laporan mengenai adanya perilaku tidak profesional di antara karyawan magang," ucapnya. Sinta langsung maju. "Ija, Pak, itu Maya, Pak. Dia merusak dokumen, bikin masalah, bahkan berani menggoda Anda." Semua orang terkejut. Bisik-bisik terdengar di seluruh ruangan. Maya hanya terdiam. Wajahnya pucat. Ardi menatap Sinta tajam. "Benarkah begitu?" "Betul, Pak. Semua orang tahu saya calon istri Anda. Dia hanya ingin merebut posisi saya," jawab Sinta dengan sombong. Ardi menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara lantang, "Calon istri saya? Sejak kapan saya punya janji denganmu, Sinta?" Ruangan langsung hening. Ardi lalu berjalan ke arah Maya, berdiri di sampingnya. "Sebenarnya ada satu hal yang harus kalian ketahui. Perempuan ini," ia meraih tangan Maya, "bukan hanya karyawan magang biasa. Dia adalah istri saya yang sah." Semua orang terkejut. Beberapa sampai menutup mulutnya, tidak percaya. Sinta langsung gemetar. Apa mustahil? Dia cuma gadis miskin. Mana mungkin?" Ardi menatapnya dingin. "Jangan pernah merendahkan istriku lagi. Semua intimidasi dan fitnah yang kamu lakukan sudah terekam CCTV. Kau harus bertanggung," jawab supervisor langsung memanggil keamanan. Sinta panik, lututnya lemas. "Pak Ardi, saya mohon maaf. Saya nggak tahu kalau dia istri Anda. Saya cuma iri." Tangisnya pecah. Tubuhnya jatuh berlutut di depan Maya. "Maafkan saya, Maya. Tolong jangan buat saya dipecat. Saya janji nggak akan ganggu kamu lagi." Maya terdiam. Hatinya bergejolak. Ardi meraih pundaknya. "Keputusan ada di tanganmu, sayang. Kamu mau memaafkannya atau biarkan dia menerima konsekuensinya?" Maya menatap Sinta yang berlutut. Bagian dari dirinya merasa puas
melihat orang yang selalu merendahkannya kini jatuh. Tapi sisi lain merasa iba. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aku hanya ingin kamu berhenti menyakitiku. Kalau kamu bisa berubah, aku akan memaafkanmu." Sinta terisak, mengangguk cepat. Meski masalah dengan Sinta tampak selesai, Maya tidak sepenuhnya lega. Malam itu, di rumah, ia menatap Ardi dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa kamu sembunyikan identitasmu dariku selama ini? Aku merasa dibohongi." Ardi terdiam. Hatinya tersayat melihat istrinya terluka. "Aku hanya ingin melindungimu. Aku ingin kamu mencintaiku karena diriku, bukan karena hartaku." Maja menunduk, air matanya jatuh. "Tapi aku butuh kejujuran, Mas. Tanpa itu, aku merasa sendirian." Ardi menggenggam tangannya erat. "Aku janji, tidak akan ada lagi rahasia di antara kita." Namun, janji itu ternyata lebih sulit ditepati dari yang ia kira. Hari ini, identitas suami Maya akhirnya terbongkar di depan semua orang. Mereka yang dulu merendahkannya, kini berlutut meminta maaf. Tapi kebahagiaan itu belum lengkap. Karena luka akibat rahasia yang disembunyikan masih membekas. Setelah pengakuan Ardi di depan kantor, Maya seharusnya merasa lega. Tapi hatinya justru kacau. Malam itu ia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Ardi datang, meletakkan segelas susu hangat di meja. "Kamu belum tidur?" tanyanya lembut. Maya menggeleng. "Mas, kenapa kamu gak bilang dari awal siapa kamu sebenarnya?" "Aku merasa seperti orang bodoh yang gak tahu apa-apa." Ardi menunduk. Aku salah. Aku cuma takut, Mei. Aku takut kamu mencintaiku karena hartaku, bukan karena aku." Air mata Maya jatuh. "Tapi kamu gak percaya sama aku, itu yang paling menyakitkan." Hening panjang menyelimuti ruangan. Keesokan harinya, Ardi berusaha menebus kesalahannya. Ia mengajak Maya ke sebuah villa indah di pinggiran kota, tempat yang tenang jauh dari hiruk-pikuk. "Aku ingin kita memulai lagi dari awal," ucap Ardi sambil menggenggam tangan Maya. Maya menatapnya. Hatinya masih ragu. "Aku nggak tahu, Mas. Aku butuh waktu." Ardi mengangguk. "Aku akan menunggu. Berapa lama pun, karena kamu satu-satunya yang aku cintai." Ucapan itu membuat dinding di hati Maya perlahan retak. Ia melihat kesungguhan di mata Ardi, yang membuatnya sulit menolak. Saat mereka baru mulai berdamai, sebuah kabar mengejutkan datang. Seorang wanita paruhbaya datang ke rumah orang tua Maya. Wajahnya penuh air mata. Tangannya gemetar memegang sebuah kalung bayi. "Bu, Pa, maafkan saya. Ada sesuatu yang harus saya katakan tentang Maya," ucapnya dengan suara bergetar. Orang tua Maya bingung. "Apa maksud ibu?" Wanita itu menangis. 22 tahun lalu, saat di rumah sakit, ada kesalahan besar. Anak kandung kalian tertukar. Semua orang terkejut. Maya yang mendengarnya merasa tubuhnya goyah. "Apa maksudnya? Aku bukan anak kalian." Wanita itu mengeluarkan hasil tes DNA dan dokumen rumah sakit lama. Semua bukti menunjukkan bahwa Maya sebenarnya adalah anak kandung keluarga Wardani. Keluarga Sinta. Artinya, selama ini Maya hidup sebagai gadis sederhana. Padahal ia adalah pewaris keluarga kaya. Dan Sinta, yang selalu merendahkannya, justru anak dari keluarga sederhana yang tertukar sejak lahir. Maya memegangi dadanya. "Tidak, ini gak mungkin." Ibunya menangis, memeluk Maya erat. "Kamu tetap anak kami, Mei. Tidak peduli darah siapa yang mengalir, kami tetap orang tua yang membesarkanmu." Saat kabar ini sampai ke telinga Sinta, ia menolak percaya. "Itu bohong. Aku anak kandung papa dan mama. Aku yang seharusnya jadi pewaris."
teriaknya histeris. Namun hasil tes DNA yang resmi membuatnya tak berkutik. Dunia Sinta runtuh. Semua gengsinya selama ini ternyata berdiri di atas kebohongan. Maya hanya bisa menatapnya dengan campuran iba dan sakit hati. Ardi berdiri di samping Maya. Dalam kekacauan itu, Ardi menggenggam tangan Maya di depan semua keluarga. Apapun yang terjadi, aku tetap memilih Maya. Bukan karena status, bukan karena harta, tapi karena dia adalah perempuan yang kucintai. Ucapan Ardi membuat semua orang terharu. Ayah kandung Maya, Tuan Wardani, berdiri, menepuk bahu Ardi. Mulai hari ini, kamu bukan hanya menantu, tapi juga anak kami sendiri. Maya, kamu akan selalu punya dua keluarga yang mencintaimu. Malam itu, Maya duduk di kamarnya, termenung. Hidupnya berubah drastis dalam satu hari. Dulu, ia selalu dianggap remeh. Kini ia adalah pewaris keluarga kaya raya. Tapi hatinya justru merasa berat. Ia berkata lirih pada Ardi, "Aku takut kehilangan diriku sendiri. Aku bukan siapa-siapa tanpa kesederhanaanku." Ardi tersenyum lembut, merangkulnya. "Kamu tetap Maya yang kukenal. Gadis sederhana yang kuat, yang membuatku jatuh cinta. Kekayaan tidak akan mengubahmu selama kamu tetap percaya pada dirimu." Maya terisak, memeluk suaminya erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tenang. Hari itu, dua rahasia besar terbongkar. Identitas Ardi sebagai CEO dan asal-usul Maya sebagai pewaris keluarga Wardani. Hidup Maya berubah seketika. Dari gadis malang yang diintimidasi menjadi perempuan yang sangat berharga. Namun perjalanan mereka belum selesai. Masih ada tantangan baru yang menanti, baik dari dalam keluarga maupun orang-orang yang tidak rela melihat Maya bahagia. Hari-hari setelah pengungkapan itu terasa seperti mimpi bagi Maya. Tiba-tiba, ia punya dua keluarga yang sama-sama mengklaim dirinya sebagai anak. Keluarga Pratiwi, orang tua yang membesarkannya sejak kecil, tetap menyayanginya tanpa syarat. Sementara keluarga Wardani, yang kaya raya dan terpandang, menyambutnya dengan penuh sukacita, berusaha menebus tahun-tahun yang hilang. Maya berdiri di tengah, merasa seperti punya dua hati sekaligus. Di sisi lain, Sinta menjalani hari-hari penuh kepahitan. Seluruh status yang selama ini ia banggakan hancur dalam semalam. Jadi, semua ini bohong. Aku bukan anak keluarga Wardani. Ia menangis di kamarnya. Ayah Wardani menatapnya dengan iba. "Sinta, meski kau bukan darah daging kami, kau tetap sudah kami rawat sejak bayi. Kami takkan membuangmu." Namun Sinta, yang terbiasa dimanja dengan kemewahan, merasa dunia tak adil. Ia kehilangan posisi sebagai pewaris, dan yang lebih menyakitkan, semua orang kini memuji Maya, gadis yang dulu ia hina. Suatu sore, Maya mendatangi Sinta. "Sinta, aku tahu ini berat buatmu." "Aku pun kaget dengan semua ini." Sinta menatapnya dengan mata merah. "Kenapa harus kamu yang dapat semuanya? Kamu sudah punya suami CEO, sekarang dapat keluarga kaya juga. Sedangkan aku nggak punya apa-apa." Maya menggeleng lembut. "Kamu salah. Kamu masih punya keluarga yang sayang sama kamu. Aku tidak mau menjadi musuhmu. Aku mau kita jadi saudara, meski darah kita berbeda." Kata-kata itu membuat Sinta terdiam. Hatanya bimbang. Tapi ia tahu Maya tulus. Untuk pertama kalinya, gengsi yang membara dalam dirinya sedikit mereda. Di tengah semua gejolak, Ardi terus menjadi sandaran Maya. "Maya," katanya suatu malam, "hidupmu mungkin berubah, tapi cintaku tetap sama. Aku janji akan selalu ada. Entah kamu gadis sederhana atau pewaris keluarga besar." Maya tersenyum dengan air mata menetes. "Kamu memang satu-satunya yang membuatku merasa aman." Hari besar
Akhirnya tiba pertemuan resmi dua keluarga Pratiwi dan keluarga Wardani. Semua berkumpul di aula besar, penuh kehangatan. Ayah Maya dari keluarga Pratiwi berkata, "Kami tidak keberatan berbagi anak, yang penting Maya bahagia." Ayah Wardani menimpali, "Dan kami akan selalu menghormati keluarga yang sudah membesarkan darah daging kami dengan penuh cinta." Air mata haru mengalir. Maya merasa seperti perempuan paling beruntung di dunia. Orang-orang yang menindas kini berlutut kabar tentang Maya, si gadis kampus yang dulu sering diintimidasi menyebar luas. Mahasiswa yang pernah merendahkannya kini hanya bisa terdiam, malu sendiri. Bahkan dosen yang dulu lebih memihak Sinta datang meminta maaf secara langsung. "Maafkan saya, Maya. Saya dulu salah menilai kamu." Maya menerima semuanya dengan hati lapang. "Tak apa-apa. Semua orang bisa keliru. Yang penting kita belajar darinya." Namun, momen paling dramatis adalah saat Sinta yang dulu begitu angkuh akhirnya berlutut di hadapan Maya. "Maafkan aku, Maya. Aku benar-benar iri. Tapi sekarang aku sadar, aku tak bisa hidup dengan kebencian selamanya." Maya mengangkatnya berdiri. "Bangkitlah, Sin. Mulai sekarang, kita bukan lagi musuh. Kita saudara." Keluarga Wardani yang besar membuat Maya punya banyak kakak laki-laki yang sangat protektif. 10 orang, masing-masing dengan kepribadian berbeda, namun semua langsung menyayanginya. "Kamu adik perempuan kami sekarang," kata salah satu dari mereka. "Jangan khawatir. Siapapun yang coba menyakitimu harus berhadapan dengan kami dulu." Maya tersenyum, hatinya hangat. Selama ini ia merasa sendirian, tapi kini ia dikelilingi cinta dari berbagai arah. Maya yang dulu dianggap gadis malang dan miskin, kini berdiri tegak sebagai istri CEO terkaya, anak kesayangan dua keluarga, serta saudara dari 10 pelindung yang siap menjaganya. Semua luka masa lalu terbayar dengan kehidupan baru yang penuh cinta. Dan yang terpenting, ia belajar bahwa nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh harta atau status, tapi oleh hati yang tulus. Maka berakhirlah kisah Maya Pratiwi, gadis sederhana yang dulu diintimidasi, namun ternyata menyimpan rahasia besar sebagai istri CEO terkaya. Mereka yang dulu menindasnya kini berlutut, sementara ia melangkah maju, dikelilingi cinta dan kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton cerita ini di Cerita Insight. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.